Ya, kita akan bincang-bincang nih. Saat lagi kita mau memulai acara talk show kita dengan tema World Kidney Day. Kebetulan hari ini tanggal 14 Maret adalah hari ginjal sedunia. Kita akan bincang-bincang nih talk show kepada narasumber kita, yaitu ada Prof. Endang Susalit, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di Instagram, karena kita live juga di IG pada siang hari ini. Nah, perlu diketahui juga, Rumah Sakit Siloam Asri adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan transplantasi ginjal. Pada acara hari ini, mungkin kita membahas khusus menjaga kesehatan atau tips sehat setelah transplantasi ginjal. Baik, Prof, selamat siang, Prof. Kita mulai ya, Prof ya. Baik, Bapak Ibu, saya perlu informasikan juga nanti di akhir acara kita akan ada door prize. Yang pertama ada tumbler popsicle dan yang kedua ada smartwatch. Nanti akan diundi dan akan diberikan kepada pasien-pasien yang beruntung seperti itu. Baik, Prof, ini kan temanya tentang hidup sehat pasca transplantasi ginjal ya, Prof ya. Sebelumnya, Prof, apa sih, Prof, indikasi seorang pasien itu melakukan transplantasi ginjal, Prof? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi memang seperti dikatakan tadi, tanggal 14 Maret itu adalah hari ginjal sedunia ya. Jadi di seluruh dunia nih, di semua kota-kota di seluruh dunia itu pada tanggal ini dirayakan lah setiap tahun mengenai khusus mengenai ginjal. Yang khusus untuk tahun ini temanya adalah kesehatan ginjal semua orang ya, dari atas bawah dari siapapun, dan juga selain itu juga memperbesar atau memperluas akses dari semua orang untuk bisa mendapatkan pelayanan mengenai masalah ginjal ini ya. Jadi ya tadi salah satu pelayanan untuk masalah ginjal adalah transplantasi ya. Jadi kita juga di Indonesia sudah memulai nih, supaya bisa transplantasi ini bisa dikerjakan oleh semua warga Indonesia yang ada pun di mana aja. Jadi pemerintah dan dari tim kita ya sudah melatih dan membuat pusat-pusat transplantasi baru di hampir di semua ibu kota provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, kemudian nah ini yang justru yang akan dalam waktu dekat ini kita berusaha supaya ini nanti Prof Nur sama kita dari tim neurologi, ya, berusaha untuk supaya di Ambon juga di Kupang akan dalam waktu dekat juga kita akan transplantasi di sana. Intinya kita akan meluaskan mengenai supaya semua orang di Indonesia pun bisa punya akses terhadap pelayanan transplantasi ini ya. Jadi sesuai dengan tema Hari Ginjal Sedunia pada tahun 2024 ini ya. Dan jadi kembali mengenai tadi pertanyaan dari dokter untuk indikasi apakah indikasi. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan mengenai indikasi, sebenarnya semua pasien, semua orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal sampai fase yang paling akhir ya, stadium 5 itu stadium akhir kan? Itu namanya gagal ginjal. Jadi nama penyakitnya itu penyakit ginjal kronik ya. Jadi mulai dari tahap awal di mana paling penting pencegahan pada awal itu supaya jangan sampai ke tahap berikutnya. Nah itu juga pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas obat di seluruh puskesmas supaya bisa mendapat akses pengobatan ini supaya bisa dicegah untuk sampai ke stadium yang akhirnya akan menjadi gagal ginjal yang akhirnya memerlukan terapi yang disebut terapi pengganti ya. Terapi pengganti itu bisa ada cuci darah, ada cuci darah lewat mesin dan lewat perut, ada namanya CABG. Dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal, dan ini sebenarnya pilihan yang terbaik ya, karena alasannya adalah bahwa
dengan terlempar vagina ini pasiennya mengalami ini harapan hidupnya akan jauh lebih baik, ya. Baik, jadi artinya kuantitas hidupnya dibandingkan terapi pengganti yang lain dengan HD atau CAPD. Selain itu tentu juga selain kuantitas hidup juga dari segi kualitas, ya. Dia akan lebih baik, ini nggak tergantung lagi mesin, nggak harus ke rumah sakit, hanya perlu makan obat aja, kontrol ke dokter dan atau tenaga medis lainnya. Dan dikatakan indikasi, jadi semua pasien yang gagal ginjal sebaiknya lakukan transplantasi ginjal, kecuali biasanya dokter akan menyeleksi apakah ini bisa nggak, kecuali ada kontraindikasi, kecuali kalau ada beberapa hal yang bisa menghambat atau memperburuk kondisi pasiennya, kalau ditransplantasi itu nggak boleh, ya. Jadi kita selalu sarankan pada semua pasien yang mengalami gagal ginjal itu adalah dengan transplantasi ginjal. Jadi malah sekarang cuci darah orang sudah berusaha untuk cangkok ginjal, karena hasilnya kalau pasien yang sudah mengalami dan melakukan transplantasi ginjal sebelum melakukan cuci darah itu jauh lebih baik, ya, dibandingkan dengan kalau sudah mengalami cuci darah. Karena kalau sudah gas itu akan selanjutnya akan pasti lebih lanjut, ya. Selain itu juga waktu cuci darah itu walaupun dia memang pilihan yang juga baik karena dia bisa memperpanjang hidup, ya, tapi prosedurnya itu kadang-kadang juga bisa ada hal-hal yang bisa mengganggu sistem tubuh kita, ya. Kan harus dapat darah juga, ya, itu mungkin salah satu kenapa kalau cangkok ginjal dilakukan sebelum dilakukan cuci darah itu akan lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa kalau kreatin sudah naik itu harus cangkok ginjal, enggak juga, ya. Jadi syaratnya harus sudah gagal ginjal. Fungsi ginjal itu harus sudah kurang dari 15% yang gagal ginjal. Jadi ada tahap 1 tuh 90% sampai 60%, 30%. Jadi ada pasien yang kadang-kadang udah kreatin 2, 3 juga minta supaya nggak bisa pasti, karena tetap cangkok ginjal itu selain manfaatnya ada, itu supaya nggak darah normal lagi, tapi juga kan harus minum obat, ya. Dan obat-obat itu juga ya bukan berarti aman, karena namanya obat selalu atau bisa gangguan. Jadi kalau sudah stadium 5 dan memang harus cuci darah, ya tadi pilihannya yang terbaik adalah yang transplantasi. Walaupun dengan risiko dia harus minum obat seumur hidup, ya. Mungkin itu kira-kira. Baik, Prof, jelas sekali. Jadi pada pasien yang gagal ginjal, ya Prof, ya, indikasi utama ada beberapa pilihan, tapi transplantasi ginjal ini pilihan yang terbaik, ya Prof, ya, untuk pasien-pasien yang gagal ginjal. Baik, Prof. Lalu gimana sih, Prof, prosesnya pasien nih sudah terdiagnosa gagal ginjal, ada pilihan terapi tadi. Kalau misalnya pasiennya mau memutuskan untuk transplantasi ginjal, Prof, prosesnya seperti apa itu, Prof? Ya, biasanya pasien itu kan sebelum sampai gagal ginjal biasanya sudah pada sebagian besar, ya, sudah berobat dulu sebagian besar ke dokter sebelumnya, apa itu dokter penyakit dalam atau dokter umum. Jarang yang sebelumnya nggak pernah. Memang ada sih, atau beberapa pasien yang nggak tahu menahu terus tiba-tiba sudah sampai gagal ginjal gitu. Tapi kan sebetulnya proses itu proses yang lama, ya. Harusnya kalau awas, ya, sadar, pasti dia akan ke dokter, paling nggak periksa darahnya, HB-nya atau kencingnya gitu, ya. Kalau bagus lagi periksa ke dokter, kan diperiksa ada gula nggak penyebabnya, ada darah tinggi, mesti ada tahu kan dokternya, kan pasti ngajarin periksa kadar kreatin darah atau urin darah untuk melihat fungsi ginjalnya. Jadi biasanya sudah berobat dulu ke dokter sebelumnya dan sudah diobati, ya. Obat-obat itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah supaya jangan sampai dia gagal ginjal. Tapi ya sering banyak penyebabnya sampai hari itu harus sampai gagal ginjal, karena mungkin nggak patuh berobat, ya, atau mungkin cari
cara lain pengobatan ya, yang nggak sabar makan obat ya, sehingga pengen langsung sembuh ya. Nah, kreatin 4 pengen normal lagi dengan cara apapun ya, kan nggak mungkin sebetulnya ya. Jadi makan obat seperti dengan dokter akhirnya atau akhirnya sampai gagal ginjal. Dan kalau sudah gagal ginjal biasanya dokternya itu menjelaskan bahwa pasien ini perlu supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa hidup harus dibersihkan darahnya, karena racun itu bisa merusak semua organ kita nih, bisa merusak jantung, banyak otak sampai nggak sadar, bisa ngerusak paru-paru, bisa terendam air karena gagal ginjal tadi. Jadi itu diajarkan untuk supaya dilakukan namanya terapi pengganti tadi, terapi pengganti. Dan seperti tadi ada yang langsung cuci darah ya tidak apa-apa, ya cuci darah dulu, nanti kan nggak semua langsung ada donornya kan. Nah, kalau yang beberapa pasien yang kadang-kadang tadi ada yang sebelum HD pun, sebelum cuci darah pun sudah datang ke ahli ginjal, dokter yang untuk transplantasi. Dan biasanya beberapa pasien kita sih dikirim oleh, karena banyak dari luar sih ya, dari luar kita kan banyak dari luar seluruh Indonesia lah banyak kan ya, datang kemari, yang kirim ya bisa dokter ginjal dari daerah atau dokter penyakit dalam. Tapi ada juga yang langsung dari luar negeri juga ada, dianjurin dari luar tuh datang ke asli. Ya udah banyak yang ke Malaya, ke Kuala Lumpur dulu, ke Malaya, ke Singapura, udah ke asli aja kalau mau jangkau ya, jadi seperti itu ya. Biasanya setelah itu biasanya ke mari ketemu saya langsung atau ketemu dokter lebih koordinator transplant ya, bicara gimana prosedurnya, itu dijelaskan. Dan kalau sudah sampai ke saya, biasanya kita lihat dulu kondisi pasiennya memang memungkinkan untuk operasi, nggak ada hal-hal yang bisa menghambat untuk transplantasi ya. Nah itu biasanya kita harus ada donor ya tentunya ya. Jadi pasien harus bawa donor sendiri. Ada beberapa pasien yang saya nggak tahu apa dia nggak tahu, apa disuruh orang juga, karena dokter di luar pun nggak tahu. Tadi saya donor ya. Jadi salah sebenarnya. Kita transplantasinya sudah melakukan lebih dari 1000 artinya, terus total sih dari 2000 kali ya. Pasiennya bawa donor sendiri. Rumah sakit di kita ini belum menyediakan donor. Mungkin nanti kalau namanya ada KTN, Komisi Transplantasi Nasional jalan, dan dia sudah membentuk mengenai apa komite donor ya, jadi orang-orang yang memerlukan ginjal bisa daftar ke komite itu ya. Itu di bawah DPS resmi ini pemerintah, dan orang yang mau mendonornya juga daftar ke situ. Nanti mereka yang mengatur, mempertemukan mana yang paling cocok ya. Nah, selama ini ya pasien yang ingin transplant harus bawa donor sendiri. Dan biasanya pertama kali saya tanyakan dulu, setelah memungkinkan secara fisik transplant, sebelum diperiksa semua ya, kita tanya dulu golongan darahnya apa ya. Biasanya yang penting golongan darah A ke A atau B ke B, tapi juga O itu sama dengan, nah itu bisa kasih ke semua orang donor itu ya. Jadi paling, maka saya tanya kalau donornya, saya nggak usah tanya lagi golongan darah resipien, masih bisa ya. Tapi kalau golongan darahnya resipien AB, sebaliknya dia bisa terima dari mana aja, karena golongan darah AB ini nggak punya antibodi A atau B. AB dia antibodinya 0. Sebaliknya O, dia punya antigennya A atau B. Jadi tapi nggak punya antibodi. Jadi dia yang O tuh dia bisa memberikan. Karena dia nggak punya antigen, punya antibodi. Sorry, kalau antara AB punya antigen A dan B, kalau antara O tidak punya antigen, tapi punya antibodi. Dari donor itu kan yang lihat antigennya. Kalau resipien yang terima, yang nolak itu antibodinya, gitu loh. Gitu ya. Jadi hasilnya sama antara A ke A atau O ke A, sama aja. Karena dasarnya memang golongan darah O itu yang mau ngasih itu nggak ada antigennya. Sama dengan
yang penting dia punya antibodi itu yang penerima tuh nggak akan menolak. Nggak menolak. Baik, Prof. Itu kira-kira ya. Oke, berarti ketika dia sudah memutuskan mau transplant, dia bawa donor sendiri ya, Prof? Ya, Kita tidak menyediakan gitu ya. Baik, Prof. Nah, setelah seorang pasien nih, Prof, sudah ACC gitu, Prof, ya, sudah dipersiapkan untuk melakukan transplantasi ginjal. Nanti di rumah sakit kan akan dilakukan operasi ya, Prof, ya, operasi cangkok tersebut. Nah, setelah dari rumah sakit nih, Prof, kan harus dijaga nih, Prof, ginjal barunya. Nah, itu tuh apa sih, Prof, yang perlu diketahui oleh pasien? Misalnya minum obatnya, kontrol ke dokternya, seperti apa tuh, Prof? Ya, jadi pada saat ini memang obat-obat cangkok tuh udah sangat canggih ya. Jadi kalau zaman dulu orang kalau mau cangkok tuh selalu tanya dulu, nanti setelah cangkok saya mesti isolasi nggak gitu ya. Saya harus berapa lama saya nggak boleh ketemu orang. Sering pertanyaan gitu ya. Dengan obat-obat yang ada sekarang itu udah spesifik ya. Dia menekan memang betul-betul yang obat-obat yang kita berikan tuh menekan antibodi yang spesifik. Jadi yang nggak perlu menekan sama dia. Jadi dia masih bisa menolak karena kuman dan yang lain gitu. Ya walaupun tetap bahwa daya tahan tubuhnya akan merendah, tapi nggak seperti zaman dulu. Obat-obat dulu memang harus sampai 3 bulan nggak ya. Tapi sekarang obat-obatnya udah lebih canggih, lebih spesifik. Jadi kalau sudah pulang dari rumah sakit, kita ajarkan yang intinya adalah tentu harus minum obat untuk menekan antibodi pasti yang terima supaya dia ginjal. Itu aja. Biasanya 3 macam obat biasanya. Tacrolimus, Topograf, atau MMF, dan steroid, methylprednisolone itu juga. Yang lain itu obat untuk ya tentu kalau ada masalah jantung harus minum obat jantung. Kalau udah gula harus minum obat gula. Nah, yang penting nanti setelah pulang itu yang penting harus minum obat itu, dan memang pada awal tuh dosisnya tinggi biasanya karena baru kan. Jadi kita harus betul-betul karena ginjalnya baru, dan jangan sampai ginjal baru ini tolak sehingga dosis obat awal-awal masih tinggi. Tapi kesananya ya, penolakan itu bisa tetap dikurangi, bisa kita dengan obat-obat yang dosisnya lebih rendah. Kita sesuaikan ya. Jadi kan badan sendiri punya penyesuaian. Jadi dengan obat sekian ginjalnya masih aman ya, jadi nggak sama orang. Ada orang yang perlu obat masih tetap tinggi lama, ada yang langsung orang bisa diturunkan cepat ya. Nah, dilihat tadi tentu yang paling penting patokannya fungsi ginjalnya masih bagus. Yang paling mudah melihat fungsi ginjal paling baik jumlah kencing kita. Makanya saya tanya, kencingnya masih banyak nggak? Jadi kalau kencingnya masih banyak, secara kasar ya kan gampang ukur aja. Oh berarti memang kemungkinan ginjalnya masih aman. Tapi memang kalau lebih pasti periksa kadar kerantian darah ya, itu lihat. Jadi orang cangkoknya ya, tujuannya lah supaya ginjal kita baik kan, nggak ditolak. Harus minum obat itu akan diatur supaya nanti nggak membahayakan pasien, kan dia akan menurunkan daya tahan tubuh, tapi juga ginjal tetap aman. Jadi dokternya suka, makanya kalau pada awal supaya aman, pasien supaya datang lebih sering, seminggu sekali ya. Jadi supaya keseimbangan antara imun daya tahan tubuh nggak nolak ginjal, tapi juga nggak membahayakan buat pasiennya. Karena kalau daya tahan terlalu rendah kan juga walaupun sudah pakai masker dan dijaga bisa juga kena infeksi. Walaupun relatif jarang tadi karena obat-obat imun kita itu lebih hati sekarang. Jadi satu itu obat tetap harus diminum. 3 itu jangan lupa ya. Jangan sampai nanti setelah sekian lama kreatin 0, sekian terus bagus. Jadi kadang-kadang memang Tuhan itu memberikan apa ya, suatu mukjizat apa? Ginjal kita kan 2, yang normal ini kan 50%, yang 100% 2 kan. Ini 50%. Kita pastikan bahwa donor itu dua-duanya sehat. Dua ginjal sehat. Ya, diberikan ke orang yang menerima. Nah, yang tadi 50% secara teoritis itu bisa meningkat ya. Memang pada awal kita kasih obat macam bisa untingnya banyak, kadang sampai 100% kan malah. Ya. Jadi ginjal 1 tapi bisa 100%. Ya.
kan kayak fungsi 2 ginjal. Tapi biasanya kan lama-lama akan turun. Pasien kadang mulai bingung tuh, aduh ini kok ginjal saya kok kreatif kok, tapi sebenarnya targetnya kan tetap 50%. Udah 50% udah bagus. Tapi kayak 60% sebenarnya, tapi ada yang 99% yang memang respon daripada. Jadi ginjal yang ada di yang menerima juga beradaptasi dengan tubuhnya, meningkat fungsinya. Ya, walaupun satu ginjal bisa sampai kadang 100%. Juga di donor juga sama. Di donor selalu bertanya calon namanya itu gimana nanti setelah jadi punya satu ginjal, apakah saya buat saya apa ada dampaknya apa? Jadi ginjal yang satu yang sudah diperiksa sehat, badannya sehat, ginjal juga sehat, dia akan membesar juga, fungsinya juga akan meningkat. Jadi nggak 50% karena terus meningkat. Ya, kadang-kadang sampai juga 100% juga, jadi sama kayak punya 2 ginjal. Ya, itu memang mukjizat dari Allah, karena memang ginjalnya itu masih hidup dan dia nyesuaikan dengan kebutuhan badannya. Ya, tapi tetap bahwa kalau pada resipien harus jaga tadi obat, dan pada donor dia harusnya kan karena bagus gitu dia nggak perlu obat, nggak perlu diet, aktivitas normal aja seperti biasa. Jadi mukjizat dari Allah, Tuhan itu jadi 2 ginjal dibagi, yang jadi yang nerima normal, yang ngasih juga tetap normal, jadi kayak punya 2 ginjal dua-duanya. Ya, gitu. Baik, Prof. Itu garis ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Tadi kan kembali lagi ke obat ya, Prof ya. Berarti harus diketahui kalau sudah menerima ginjal baru, fungsi ginjalnya sudah bagus, dia tetap minum obat setiap hari ya, Prof ya. Ya, Prof ya. Itu dosisnya kira-kira gimana sih, Prof? Ya memang jadi patokannya dokter selalu berusaha pasiennya aman, ya. Sehat, aman. Tapi nomor 1 pasiennya ya. Organnya tuh memang penting, apalagi kalau bisa operasi itu yang kita memang dipertahankan sebaik baik. Tapi bukan berarti bahwa ya nomor 1 ginjalnya, yang penting pasiennya kan. Jangan sampai kita mau mempertahankan ginjalnya, misalnya pasiennya kena infeksi gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Ya. Percuma nanti kalau sampai pasiennya meninggal karena infeksi kan, buat apa ginjalnya bagus juga. Ya. Jadi biasanya kita kalau habis operasi itu kita lihat kadar obatnya, kondisi pasiennya. Kita akan berusaha menurunkan obat itu sesuai dengan kondisi fungsi ginjalnya, kondisi pasiennya, apakah ada efek samping nggak. Ya kadang-kadang ada makan obat, ada gangguan pencernaan, karena memang obat-obat untuk ginjal 3 macam itu mengganggu pencernaan, sering ya. Pasien-pasien itu ada masalah di ininya, di akhirnya gitu. Jadi individualis jadinya. Jadi gantung masing-masing orang. Ada orang nggak resep 2 kali 2 juga nggak tahan. Ada program penting ada, tapi orang yang makan program berapa kadang-kadang ada tremor misalnya. Itu makanya dokter yang tahu yang menyesuaikan obatnya. Lihat juga kadar obatnya, tacrolimus itu ya. Pentingnya makanya tacrolimus itu, kalau nomor 1 kan tacrolimus itu yang utamanya, backbone-nya, tulang punggungnya. Sekarang ya. Kalau obat lain menyesuaikan, kalau memang punya baik kita pelan-pelan kita turun. Ya. Tapi tetap harus 3 itu harus diminum. Dan juga kalau tentu kalau obat dari dokter jantung waktu pulang diberikan ya harus seperti minum. Ya. Itu gantung indikasi dari yang harus tuntut, harus kontrol ke dokter jantungnya. Kalau ada gula, ya tetap harus ke gula tuh. Jadi apa-apa obat gulanya perlu disesuaikan dengan kondisi badan. Ya. Ya baik, Prof. Kalau berarti obat tacrolimus itu ya, Prof ya. Setahu saya itu obatnya harus diminum pas perut gitu ya, Prof ya. Harus diminum saat perut kosong 2 jam sebelum makan. Obatnya harus diminum. Dicek kadar obatnya di dalam darah. Itu memudahkan dokter ini dong. Kelebihan ada kekurangan. Karena tadi tacrolimus itu juga kalau terlalu tinggi terus daya tahan tubuhnya bisa agak menurun, terus bisa juga gulanya naik karena obat itu. Efek sampingnya bisa naikin gula juga itu tacrolimus itu kalau ketinggian. Tapi kalau kerendahan misalnya, nah itu badan ini nggak ada yang neken nih, imunnya nolak ginjal nanti, karena bisa naik lagi nanti, gitu loh. Jadi keseimbangan di situ ya. Jadi pada awal-awal memang sering diperiksa, dan mungkin setelah itu bisa sebulan sekali. Paling baik sih sebulan sekali, atau paling lama 2 bulan sekali. Tapi tetap obat itu harus. Ya. Jadi sekarang sih saya sih selalu
telepon kalau memang ada perlu mendadak gitu ya. Baik. Saya sih anjurkan supaya cepat kemari kalau ada masalah yang mendadak ya. Tapi kalau memang harus ini sekali bisa saya. Ini tetap harus ditanyakan ke dokternya ya. Baik, Prof. Konsultasikan lah. Konsultasi, Prof ya. Kan Teringat bisa cara langsung ketemu, bisa per telepon, bisa WA, sekarang apalagi sekarang teknik komunikasi itu bisa. Beberapa pasien dari Aceh, dari mana, di Ambon, Zoom, sering di sini ya. Telekonsul gitu ya, Prof, bisa ya, Prof. Kemari, ya. Dia periksa darah di sana, komplit saya bisa lihat. Saya lihat pasiennya juga baik di Zoom itu ya. Jadi saya bisa putuskan bahwa obat ini bagaimana dosisnya atau bisa kurangnya tadi lebih ditambah. Baik, Prof. Teringat karena lagi bulan puasa nih, Prof. Itu kan dosisnya ada yang 2 kali sehari. Apakah ada ketentuan khusus ya, Prof, ketika minum tacrolimus itu ketika lagi bulan puasa, sahur atau bukanya gitu, Prof? Jadi kan selalu dianjurkan kan obat khusus program ya. Kalau obat Celsep atau Medixon kan nggak terpengaruh dengan makanan ya, penyerapan. Jadi obat kan masuk ke mulut itu tetap sudah bisa bekerja. Jadi udah masuk ke dalam usus, diserap, masuk ke dalam darah, itu masuk ke namanya tempat bekerjanya obat di reseptornya namanya tempat dia kerja. Dia kerja di situ menimbulkan apa aja obat semua. Kalau antibiotika masuk ke mulut ya cari kumannya dibunuh sama antibiotika itu. Kalau obat jantung ya masuk ini sampai ke jantung dia bekerja, ke jantungnya denyutnya nggak lebih cepat, lebih tenang. Ya. Obat tensi juga gitu, ke pembuluh darah supaya tensinya turun sampai ke dinding pembuluh darah. Tapi setelah terpakai dia kebuang. Setelah bekerja dia kebuangnya tuh kalau dia bisa kedua pembuang kita ke ginjal, ke kotoran atau ke kencing. Kalau ke liver tuh lewat usus ke kotoran, kalau ke ginjal tuh lewat kencing dibuang. Nah itu kalau udah ada kan perlu obat baru lagi kan supaya dia bisa bekerja. Itu karena kalau nggak ada udah nggak kurang nih nggak reseptornya tempat yang kerja ini kekurangan obat itu tempat yang kita diperlukan. Perlu bantuan tambahan obat baru. Itu sebenarnya hanya untuk maintenance pemeliharaan lah. Ibarat kalau mau servis tuh kalau itu ya dikasih freonnya ya. Kalau itu kan freon itu bisa 6 bulan sekali. Ini ya sama. Nah, ini enggak. Kayak ini ya dia kerja ada yang obat 24 jam ya. 24 jam udah habis. Mesti ada obat baru. Ya. Jadi fungsi obatnya. Kalau orang transplant setelah sebulan gitu, obat-obat yang maintenance itu adalah untuk menggantikan obat yang sudah terpakai, yang kadang kebuang lewat kencing atau lewat feses, supaya kadar obatnya di darah itu tetap dan dia tetap menjadi. Jadi sebagai dosis obat pemeliharaan ya, supaya tetap bekerja. Nah, tadi pertanyaannya untuk bulan puasa memang program itu tadi pengaruh oleh makanan. Jadi waktu ke usus sampai dia terlalu dekat dengan makanan kebuang lewat kotoran. Jadi nggak dia kerja dia kebuang. Karena itu saya wanti-wanti kalau ada jaraklah dari obat minum obat dengan makan itu 2 jam sebelum puasa. Jadi nggak supaya nggak sia-sia obatnya udah makan banyak kebuang lagi. Ya nggak masuk ke usus. Kalau obat tensi nggak, kan ada obat tuh tergantung bentuknya, tergantung bangunannya, dia pengaruh nggak penyerapan oleh makanan. Kalau obat yang Medixon itu nggak masalah, dia waktu masuk minum nggak apa-apa. Ya. Malah kalau mungkin sudah CaCO3 itu yang peranan pasien gagal ginjal atau yang saya ginjal dapat kalsium karbonat malah di waktu minum waktu makan, karena tujuannya mengikat fosfat dari makanan supaya jadi kalsium fosfat dikeluarkan kotoran. Jadi kalau dia minum CaCO3 di antara nggak makan ya nggak ada gunanya, ya. Malah menimbulkan kalsiumnya naik, dia malah bikin efek. Tapi justru diminta supaya CaCO3 diminum waktu makan. Nah jadi itu ada beda-beda obat-obat tuh kapan diminumnya kan juga makan, sebelum makan, atau 2 jam setelah makan, gitu. Nah jadi kalau puasa kembali diatur aja. Kalau sahur makan sahurnya jam berapa? Jam 4 ya 2 jam lah, atau enggak setengah 3 lah makan obatnya. Kalau yang sahur, kalau yang 2 kali ya. Kalau yang malam yang minum makan bukanya jam 6 ya 2 jam setelah itu. 2 jam setelah makan ya, Prof. Tapi kalau yang XL yang sekali minum itu mungkin lebih mudah, nggak usah 2 kali. Bisa setelah sahur, sebelum sahur 2 jam atau setelah buka. Tiap hari kan cuma 1.
Baik. Makanya kalau ada yang pasien pintar, saya mau lupa Excel aja lah, saya hidupnya sekali aja, jadi nggak usah repot ya. Jadi nggak usah malam-malam tengah malam bangun 2 jam sebelum sahur, atau kalau perlu yang nanti aja setelah buka 2 jam kemudian dia minum obat Excel. Ya. Karena dia kerjanya 24 jam. Jadi bedanya yang Excel dengan yang biasa itu ya setelah masuk tuh langsung diserap. Dan Excel dia tuh diserapnya pelan-pelan di usus itu jadi di pabrik obat tuh supaya dia tuh penyerapannya tuh lebih lambat sehingga kerjanya lebih lama di 24 jam. Itu aja bedanya. Jadi dosisnya harus sama. Kalau bagi yang biasa 2 gram ya, kalau mau Excel ya 4 miligram sekaligus. Ya. Berarti ada triknya ya Prof ya minum obat pas puasa. Baik. Ya agak sulit sih, hanya pakai logika aja. Ya. Baik Prof, cuman prinsipnya sudah mengerti nih Prof nih audiensnya. Baik Prof, ini kita mau lanjutkan tanya jawab nih Prof. Kita ada sediakan 3 pasien yang kalau mau bertanya sama Prof yang di tempat ini, boleh silakan bisa angkat tangannya. Mumpung langsung sama narasumbernya nih, jadi mungkin bisa dikeluarkan yang mau dipertanyakan. Ini boleh pasien ya, silakan Bapak. Iya, baik. Baik. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai bila ada seseorang yang sudah indikasi gagal ginjal masih bisa puasa nggak Prof? Sudah kasih gagal ginjal masih bisa puasa nggak Prof? Oh, tapi belum transfer maksudnya. Udah gagal ginjal. Ya memang beberapa pasien yang sudah stadium 5 ya, yang itu kondisinya sih lain-lain sih ya. Ada yang sudah lemas ya, udah kondisinya udah lebih berat. Nah, itu mungkin sulit berpuasa ya. Itu biasanya dilihat aja masing-masing. Kadang ada yang sudah sampai nggak ngerasa apa-apa dok, saya makan masih banyak. Ya kencing saya dia bilang masih lumayan. Ada juga sih. Jadi saya bisa nggak banyak, mungkin bisa puasa. Gitu tergantung. Jadi kalau masing-masing lah yang stadium 5 ya. Kalau masing pasien sendiri yang menentukan. Kalau saya puasa terus tengah ya, aduh saya nggak kuat, buka aja. Tuhan juga tahu ya. Gitu aja patokan. Ah saya nggak kuat nih. Lain kalau normal ya harus tahan. Kalau ini kan ada masalah, ada penyakit ya. Karena aduh haus sekali ini nggak tahan atau lapar nih ya, makan aja ya. Seperti itu. Baik, sudah jelas ya Pak ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak sebutkan namanya juga kali ya. Saya Prof. Mau bertanya apa? Setelah transplant masa pemulihannya itu kira-kira Ya, jadi kan seperti tadi setelah operasi transplantasi ginjal itu kan yang nerima kan dapat ginjal baru ya. Nah di situ kan operasi namanya ya. Jadi pertama tentu luka operasi ini harus betul baik dulu ya. Tapi biasanya sih kita pulasnya setelah seminggu ya rata-rata sih luka operasi sudah baik ya. Dari segi bedah sudah bisa lah di drain kalau dilepas. Rumah ada kadang yang bawa drain, tapi umumnya sih udah berarti lah dari segi bedah sih udah penyembuhan ya. Jadi kan ini kesananya itu kan obat ya, dan dia obat-obatnya masih tinggi itu aja. Nah obat-obat itu diatur. Kalau memang dosis obat berarti imunnya masih rendah ya. Di rumah kalau bisa sih hanya mungkin rumah sendiri. Kalau memang pasangannya juga bisa sih masuk, cuma pakai ini dulu ya. Tapi kan tetap seminggu kontrol bisa kembali, nggak masalah. Tapi biasanya setelah sebulan obat-obat itu tiap minggu saya usahain turunin, atau kita coba turunin gitu. Saya sih berusaha cepat turunin obatnya supaya imun respon tahan tubuhnya tuh nggak terlalu ketekan gitu, sehingga dia bisa cepat dipulih, kerja lagi, bisa keluar ya. Ya umumnya sih paling lama 3 bulan, tapi ada
bisa langsung. Ya. Itu tergantung masing-masing, ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama sekali ya Prof ya, masih bisa bekerja gitu. Ada yang 2 bulan udah kerja lagi normal. Misalnya kerja di offshore ya apa? Ya. Dia kalau cedera kan dia harus ke rumah sakit kok, ya nggak mungkin dari kerja di pantai lepas pantai gitu kan. Tapi kalau dia nggak bawa obat aja, kan sebulan sekali dia kalau pas kemarin bisa bisa. Cukup Pak Niko? Baik. Dan biasanya itu ya pertanyaan juga apa olahraga ya. Olahraga sebenarnya sih kalau saya bisnis di gua sudah kembali normal lagi. Nah, soalnya kebanyakan malah karena udah makan yang biasa ya, juga ada pengaruh obat, makannya banyak tambah gemuk saya banyak dokter itu. Nah itu yang saya suka concernnya itu ya. Ini banyak pasien lama yang udah berhasil ini malah berat badannya cepat turun. Nah saya anjurkan untuk mulai olahraga lah, jalan atau olahraga yang disenangi aja, biar badminton ya apa-apa. Kalau setiap bulan ya ini udah nyatu kok ya, pingpong atau apa aja yang disenangi ya. Malah saya melihat ada saya kan sering nonton sepak Piala Eropa gitu ya, ada pasien yang post transplant tuh masih muda, di atas malamnya main sepak bola. Bayangin sepak bola di Eropa kan ini kan ketat itu, mungkin dia pakai pelindung supaya akan dengkul orang kali ya, tapi ya artinya itu bisa sampai seperti itu, bisa olahraga ya. Berarti hampir tidak ada perbedaan ya Prof ya? Udah normal lagi, apalagi udah nyatu lah ya. Itu sebelum itu harus cek dokter bedahnya, dokter nur atau saya ya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, silakan Bapak. Saya mau tanya gimana untuk tips and triknya untuk mempertahankan tunjangan seperti kapan? Karena saya pernah dari mereka yang sampai 20 tahun, 30 tahun, itu gimana yang kita menjaga tunjangan kita bisa tahan Baik. kasih. Ya memang ini pertanyaan yang biasa ya, tanyakan ke orang sampai berapa lama nih ginjal bapak. Walaupun mungkin sudah mau operasi pun saya ya supaya bisa lama kan. Nah, itu faktornya banyak ya. Ya itu dulu transplantasi pertama itu di Amerika itu tahun 60 itu pertama kali, karena obat-obat belum seperti sekarang, itu obat Medixon aja tuh. Itu tapi syaratnya dia harus dari saudara kembar. Itu sampai malah yang menerima lebih 40 tahun kemudian yang ngasih lebih cepat meninggal daripada yang jadi artinya sama, jadi itu artinya faktor kecocokan kan untuk jangka panjang, tapi untuk puluhan tahun sampai 30-40 tahun seperti itu. Ada pasien Semarang sampai 40 tahun bisa tahan. Kita pernah operasi di Jakarta, dia Medixon aja sama Emulans, obatnya dulu cuma ada itu Emulans sama Medixon, dia udah dokter dia sampai 40-50 tahun. Tapi dia dari kembar yang dari saudara kandung yang namanya full house, ini sama nih. Tapi kan kalau lihat seperti itu kan hal yang ya ada sih, cuman nggak gampang ya. Namanya saudaranya belum tentu ya. Kemudian apalagi yang cocok gitu, full house itu ada HLA-nya itu kecocokan itu 100%. Kalau ibu sama anak aja tuh atau anak itu 50%. Ya. Ibu kan itu 50%. Jadi untuk mengharapkan yang 100% cocok itu nggak mudah. Sedangkan ini yang cuci darah itu kan banyak nih. Ini sedangkan ya saya mau supaya cuci darah, gitu. Dan alhamdulillah obat-obat yang sekarang itu memang canggih gitu. Jadi dia walaupun sekarang bukti bahwa kecocokan nggak terlampau menentukan. Gitu. Obat-obat sekarang juga artinya memang dulu obat yang ada seperti ini sangat penting, HLA itu ya. Tapi sekarang gimana suami istri yang ambil kecuali saudara ya, tapi jarang kan suami istri
Tapi hasilnya sama Ryan dan saudara itu dibuktikan sudah puluhan ribu pasien. Lamanya tahan di ginjal ini orang dari ayah ibu atau suami istri sama dengan saudara. Jadi memang artinya nggak ada bedanya karena obat-obat itu canggih. Cuman tadi kalau mengharapkan sampai jangka panjang sekali itu mungkin nggak mungkin. Tapi kan kalau bisa 15 tahun, 20 tahun nggak usah cedera kan udah alhamdulillah syukur kan sebenarnya. Daripada saya kita rumah sakit dia bisa kerja normal, bisa keluar traveling, jadi karena apalagi dengan cederanya terus dia dalam waktu sekian udah kelainan tambah turun, artinya meninggal. Ya, tapi kalau dengan ini pengalaman kita ada waktu ada anak kanker pertama kali di umur 5 tahun, nah ini kan refleks gangguan kencing. 10-15 tahun cakap di Cina, 15 tahun lagi itu kita yang ketiga tambah lagi, nggak apa-apa 15 tahun, 16 tahun, 15 tahun operasi. Dia 45 tahun nggak usah cedera tapi dengan ginjal. Jadi gitulah. Jadi memang yang ideal kalau ditanya berapa lama. Tapi tentu yang sampai 50 harus disiplin minum obat. Ya. Kalau nggak disiplin ya segitu, mungkin 5 tahun atau ya. Ada pasien yang dia ada direktur usaha tuh, dia pelan udah bagus, kreatinnya udah 0, sekian, dia kemana gitu nggak bawa obat gitu ke daerah. 2 minggu kemudian udah kalau naik sulit tuh lagi. Itulah mas, jadi disiplin. Kalau ada penyakit lain yang gula yang harus kontrol, ya harus darah tingginya juga jangan terlampau tinggi, juga badannya jangan gemuk, harus dikurangi. Ya, itu membantu itu. Jadi kita memang gaya hidup kita harus berubah supaya selain minum obat disiplin, kalau bisa berat badan ideal, ya, hidup normal lah, yang macam-macam. Itu yang menentukan. Jelas ya. Jadi memang untuk jangka panjang sekali, 50 tahun itu harus identik, harus cocok banget. Kalau kembar genetik mungkin nggak usah pakai obat pun sama sih. Yang kembar yang betul-betul sama itu namanya kembar siam itu yang ya itu memang sama benar-benar mukanya sama segala macam, ginjalnya juga sama, jadi dipindah-pindah juga nggak minum obat bisa. Tapi kan nggak gitu, gue satu di atas sekian sudah kali ini bisa saja. Kenyataan kan kita ada membantu, ternyata mau donor aman ya nggak masalah, dia bisa sampai sekian ya 10-15 tahun, 20 tahun kalau bisa ya. Berarti sekitar 15 sampai 20 tahun sudah sekali ya Prof ya. Kalau dari orang lain ya, apalagi yang nggak ada hubungannya ya gitu loh. Tapi ada juga sih yang ya kita nggak tahu, bisa juga pengalaman walaupun dari orang lain ada juga yang bisa lebih 30 tahun kalau wah ini memang betul-betul jadi banyak penyebab nggak bagusnya kitanya sendiri gitu, kita nggak ngajarin. Disiplin, baik Prof. Sama seperti yang tidak transplant pun kalau misalnya tidak dijaga seperti iya, gulanya, hipertensinya sama jadi juga. meninggalnya karena yang lain. Iya. Baik Prof, jelas sekali. Baik, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Kita berhubung waktu juga sudah selesai Prof ya. Jadi terima kasih audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang siang hari ini. Baik yang di IG Live juga. Sekali lagi terima kasih ya Prof Endang untuk waktunya, dan semoga apa yang kita sudah lakukan pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Selamat siang. Terakhir kita mau undi daur. Saat lagi kita mau memulai acara talk show kita dengan tema World Kidney Day. Kebetulan hari ini tanggal 11 Maret adalah Hari Ginjal Sedunia. Kita akan bincang-bincang nih talk show kepada narasumber kita, yaitu ada Prof Endang Sesalit, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di Instagram, karena kita live juga di IG pada siang hari ini. Nah, perlu diketahui juga, Rumah Sakit Siloam Asri adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan transplantasi ginjal.
pada acara hari ini mungkin kita membahas khusus menjaga kesehatan atau tips sehat setelah transplantasi ginjal. Baik, Prof, selamat siang, Prof. Siang. Kita mulai ya, Prof ya. Baik, Bapak Ibu, saya perlu informasikan juga nanti di akhir acara kita akan ada door prize. Yang pertama ada tumbler popsicle dan yang kedua ada smartwatch. Nanti akan diundi dan akan diberikan kepada pasien-pasien yang beruntung seperti itu. Baik, Prof, ini kan temanya tentang hidup sehat pasca transplantasi ginjal ya, Prof ya. Sebelumnya, Prof, apa sih, Prof, indikasi seorang pasien itu melakukan transplantasi ginjal, Prof? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Ya, jadi memang seperti dikatakan tadi, tanggal 14 Maret itu adalah hari ginjal sedunia ya. Jadi di seluruh dunia ya. Di semua kota-kota di seluruh dunia itu pada tanggal ini dirayakan lah setiap tahun mengenai khusus mengenai ginjal. Yang khusus untuk tahun ini temanya adalah kesehatan ginjal untuk semua orang ya, dari yang ya dari atas ke bawah, dari siapapun, semua orang. Dan juga selain itu juga memperbesar atau memperluas akses dari semua orang untuk bisa mendapatkan pelayanan mengenai masalah ginjal ini ya. Jadi ya tadi salah satu pelayanan untuk masalah ginjal adalah mentransplantasi ya. Jadi kita juga di Indonesia sudah memulai supaya bisa transplantasi ini bisa diberikan oleh semua warga Indonesia yang ada pun di mana aja. Jadi pemerintah dan dari tim kita ya sudah melatih dan membuat pusat-pusat transplantasi baru di hampir di semua ibu kota provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, kemudian nah ini yang justru yang akan dalam waktu dekat ini kita berusaha supaya di Indonesia Timur juga. Ini nanti Prof Nur sama ada kita dari tim Broli ya, berusaha untuk supaya di Ambon juga di Kupang akan dalam waktu dekat juga kita akan transplantasi di sana. Jadi artinya kita akan meluaskan mengenai supaya semua orang di Indonesia pun bisa punya akses terhadap pelayanan transplantasi ini ya. Jadi sesuai dengan tema Hari Ginjal Sedunia pada tahun 2024 ini ya. Nah, jadi kembali mengenai tadi pertanyaan dari dokter iya. Untuk Indikasi transplantasi. apakah indikasi? Jadi sebenarnya kalau ditanyakan mengenai indikasi, sebenarnya semua pasien, semua orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal sampai fase yang paling akhir ya, stadium 5 itu stadium akhir kan. Itu namanya gagal ginjal. Jadi nama penyakitnya itu penyakit ginjal kronik. Penyakit ini mulai dari tahap awal, di mana paling penting pencegahan tahap awal itu supaya jangan sampai ke tahap berikutnya. Nah, itu juga pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas obat di seluruh puskesmas supaya bisa mendapat akses pengobatan ini supaya bisa dicegah untuk sampai ke stadium yang akhirnya akan menjadi gagal ginjal yang akhirnya bukan terapi yang disebut terapi pengganti ya. Terapi pengganti itu bisa ada cuci darah, ada cuci darah lewat mesin dan lewat perut, ada namanya CAPD. Dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal, dan ini akhirnya pilihan yang terbaik ya. Karena alasannya ialah bahwa dengan transplantasi ginjal ini pasiennya mengalami gagal ini harapan hidupnya akan jauh lebih baik ya. Baik, jadi artinya kualitas hidupnya lebih baik dengan dibandingkan terapi pengganti yang lain dengan HD atau CAPD. Selain itu tentu juga dari segi selain kuantitas hidup juga dari segi kualitas ya, dia akan lebih baik. Ini nggak tergantung lagi mesin, nggak harus ke rumah sakit ya. Hanya perlu makan obat aja, kontrol ke dokter dan atau tenaga medis lainnya. Dan dikatakan indikasi, jadi semua pasien yang gagal ginjal sebaiknya kalau transplantasi ginjal kecuali biasanya dokter akan menyeleksi apakah ini bisa nggak, kecuali ada kontraindikasi. Kecuali kalau
ada beberapa hal yang bisa menghambat atau malah memperburuk pasiennya. Kalau di transplantasi itu nggak boleh. Ya. Jadi kita selalu sarankan pada semua pasien yang mengalami gagal ginjal adalah dengan transplantasi ginjal. Jadi malah sekarang sebelum cuci darah orang sudah berusaha untuk cangkok ginjal, karena hasilnya kalau pasien yang sudah mengalami gagal ginjal dan melakukan transplantasi ginjal sebelum melakukan cuci darah itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kalau sudah mengalami cuci darah. Karena kalau sudah jalan gas itu akan stadiumnya akan pasti lebih lanjut ya. Selain itu juga waktu cuci darah itu walaupun dia memang pilihan yang juga baik karena dia bisa memperpanjang hidup ya. Jadi prosedurnya itu kadang-kadang juga bisa ada hal-hal yang bisa mengganggu sistem tubuh kita ya, karena harus dapat darah juga ya. Itu salah satu kenapa kalau cangkok ginjal dilakukan sebelum dilakukan itu akan lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa kalau kreatinin sudah naik itu harus cangkok ginjal, enggak juga ya. Jadi syaratnya harus sudah gagal ginjal. Fungsi ginjal itu harus sudah kurang dari 15% sebenarnya gagal ginjal. Jadi pada tahap 1 tuh 90% sampai 60%, 30%. Jadi ada pasien yang kadang-kadang udah kreatin 2, 3 juga minta supaya nggak bisa pasti, karena tetap cangkok ginjal itu selain manfaatnya ada, itu supaya nggak cuci darah normal lagi, tapi juga kan harus minum obat ya. Dan obat-obat itu juga ya bukan berarti aman, kan namanya obat selalu atau bisa aja bisa menimbulkan gangguan. Jadi kalau sudah stadium 5 dan memang harus cuci darah ya tadi pilihannya yang terbaik adalah dengan transplantasi, walaupun dengan risiko dia harus minum obat seumur hidup ya. Mungkin itu kira-kira. Baik Prof, jelas sekali. Jadi pada pasien yang gagal ginjal ya Prof, yang indikasi utama ada beberapa pilihan, tapi transplantasi ginjal ini pilihan yang terbaik ya Prof ya untuk pasien-pasien yang gagal ginjal. Baik Prof, lalu gimana sih Prof prosesnya pasien nih sudah terdiagnosa gagal ginjal, ada pilihan terapi tadi. Kalau misalnya pasiennya mau memutuskan untuk transplantasi ginjal Prof, prosesnya seperti apa itu Prof? Ya biasanya pasien itu kan sebelum sampai gagal ginjal biasanya sudah sebagian besar ya sudah berobat dulu sebagian besar ke dokter sebelumnya, apa itu penyakit dalam atau dokter umum. Jarang yang sebelumnya kalau memang ada sih, tahu beberapa pasien yang nggak tahu menahu terus tiba-tiba sudah sampai gagal ginjal gitu. Tapi kan sebetulnya proses itu proses yang lama ya, harusnya kalau awas ya sadar pasti dia akan ke dokter, kalau nggak periksa darahnya, HB-nya atau kencingnya gitu ya. Kalau bagus lagi periksa ke dokter kan diperiksa ada gula nggak penyebabnya, ada darah tinggi, mesti ada tahu kan dokternya kan pasti nggak periksa kadar kreatinin darah atau urin darah untuk melihat fungsi ginjalnya. Jadi biasanya sudah berobat dulu ke dokter sebelumnya dan sudah diobati ya. Obat-obat itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah supaya jangan sampai dia gagal ginjal. Tapi ya sering banyak penyebabnya sampai harus sampai gagal ginjal karena mungkin nggak patuh berobat ya, atau mungkin cari cara lain pengobatan ya, yang nggak sabar makan obat ya, sehingga pengen langsung sembuh ya, kreatin 4 pengen normal lagi dengan cara apapun ya, kan nggak mungkin sebetulnya ya. Jadi akhirnya nggak makan obat seperti dengan dokter, akhirnya toh akhirnya sampai gagal ginjal juga. Dan kalau sudah gagal ginjal biasanya dokternya itu menjelaskan bahwa pasien ini perlu supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa hidup harus dibersihkan darah, karena racun itu bisa merusak semua organ kita nih, bisa merusak jantung, banyak otak sampai nggak sadar, bisa ngerusak paru-paru, bisa terendam air ya, karena gagal ginjal tadi. Jadi itu diajarkan untuk supaya
dilakukan namanya terapi pengganti tadi. Nah, ya, terapi pengganti. Dan seperti tadi ada yang langsung cuci darah, ya tidak apa-apa, ya cuci darah dulu, nanti kan nggak semua ada donornya kan. Nah, tapi kalau yang beberapa pasien yang kadang-kadang tadi ada yang sebelum hadir pun, sebelum cuci darah pun sudah datang ke ahli ginjal, dokter transplant yang untuk tanpa batas. Nah, biasanya beberapa pasien kita sih dikirim oleh, karena banyak dari luar sih, dari luar kita kan banyak dari luar seluruh Indonesia lah, banyak ya datang kemari, yang kirim ya bisa dokter ginjal dari daerah atau dokter penyakit dalam. Tapi ada juga yang langsung dari luar negeri juga ada, yang dari luar tuh datang ke asli. Ya udah banyak yang ke Malaya, ke Kuala Lumpur dulu, ke Malaya, ke Singapura, udah ke asli aja kalau mau jangkau ya, jadi seperti itu ya. Biasanya setelah itu biasanya ke mari ketemu saya langsung atau ketemu dokter lebih, kalau dokter transplant ya bicara bagaimana prosedurnya, nanti dijelaskan. Dan kalau sudah sampai ke saya, biasanya kita lihat dulu kondisi pasiennya memang memungkinkan untuk operasi, nggak ada hal-hal yang bisa menghambat untuk membatasi ya. Nah itu biasanya kita harus ada donor ya tentunya ya. Jadi pasien harus bawa donor sendiri. Ada beberapa pasien saya nggak tahu apa dia nggak tahu, apa disuruh orang juga, kadang dokter di luar pun nggak tahu, sekiranya masih dari donor ya. Jadi salah sebenarnya. Kita dokter kita sudah melakukan lebih dari 1.000 ya, terus total sih dari 2.000 kali ya. Pasiennya bawa donor sendiri. Rumah sakit di kita ini belum menyediakan donor. Mungkin nanti kalau namanya ada KTN, Komisi Transportasi Nasional jalan, dan dia sudah membentuk mengenai komite donor. Ya, jadi orang-orang yang memerlukan ginjal bisa daftar ke komite itu. Ya, itu di bawah Depkes sebenarnya, resmi jadinya pemerintah. Dan orang yang mau mendonorkan ginjal ke situ, nanti mereka yang mengatur, mempertemukan mana yang paling cocok. Ya, nah, selama ini ya pasien yang ingin transplant harus bawa donor sendiri. Dan biasanya pertama kali saya tanyakan dulu kalau sudah memungkinkan secara fisik transplant, sebelum diperiksa semua ya, kita tanya dulu golongan darahnya apa. Ya, biasanya yang penting golongan darah sama, A ke A atau B ke B. Tapi juga O itu sama dengan transfusi lagi, bisa kasih ke semua orang donor itu. Ya. Jadi O paling, maka saya tanya kalau donornya O ya udah, saya nggak usah tanya lagi golongan darah resipien, masih bisa. Ya. Tapi kalau golongan darahnya resipien AB, sebaliknya dia bisa terima dari mana aja. Karena golongan darah AB itu nggak punya antibodi A atau B. AB dia antibodinya 0. Sebaliknya O, dia punya antigennya A atau B. Jadi tapi nggak punya antibodi. Jadi dia yang O tuh dia bisa memberikan. Karena dia nggak punya antigen, punya antibodi Kalau darah AB punya antigen A dan B, kalau darah O tidak punya antigen, antibodi. Dari donor itu kan yang dilihat antigennya. Kalau resipien yang terima, yang nolak itu antibodinya, gitu loh. Gitu ya. Jadi hasilnya sama antara A ke A atau O ke A, sama aja. Karena dasarnya memang golongan darah O itu yang mau ngasih nggak ada antigennya. Sama dengan yang penting dia punya antibodi itu, yang penerima itu nggak akan menolak. Nggak akan menolak. Baik. Itu kira-kira ya. Oke. Berarti ketika dia sudah memutuskan mau transplant, dia bawa donor sendiri ya Prof? Ya, kita tidak menyediakan gitu ya. Baik Prof. Nah setelah seorang pasien nih Prof sudah ACC gitu Prof ya, sudah dipersiapkan untuk melakukan transplantasi ginjal, nanti di rumah sakit kan akan dilakukan operasi ya Prof ya, operasi cangkok tersebut. Nah setelah dari rumah sakit nih Prof, kan harus dijaga nih Prof ginjal barunya. Nah itu tuh apa sih Prof yang perlu diketahui oleh pasien? Misalnya minum obatnya, kontrol ke dokternya, seperti apa tuh Prof? Ya jadi pada saat ini memang obat-obat cangkok itu udah sangat canggih ya. Jadi kalau zaman dulu orang kalau mau cangkok tuh selalu tanya dulu, nanti setelah cangkok
saya mesti isolasi nggak gitu ya, saya harus berapa lama saya nggak boleh ketemu orang, sering pertanyaan gitu ya. Dengan obat-obat yang ada sekarang itu udah spesifik ya, dia menekan memang betul-betul yang obat-obat yang kita berikan tuh menekan antibodi yang spesifik, jadi yang nggak perlu nggak ditekan sama dia, jadi dia masih bisa menolak karena kuman dan yang lain. Ya walaupun tetap bahwa daya tahan tubuhnya akan merendah. Zaman dulu dengan obat-obat dulu memang harus sampai 3 bulan ya. Tapi sekarang obat-obatnya udah lebih canggih, lebih spesifik. Jadi kalau sudah pulang dari rumah sakit, kita anjurkan yang intinya adalah tentu harus minum obat untuk menekan antibodi pas yang terima supaya dia nggak nolak ginjal. Itu biasanya 3 macam obat biasanya. Tacrolimus, Aprograf atau MMF dan steroid. Prednisone itu 3. Yang lain itu obat untuk ya tentu kalau ada masalah jantung harus minum obat jantung. Kalau udah gula harus minum obat gula. Yang penting nanti setelah pulang itu yang penting harus minum obat itu, dan memang pada awal tuh dosisnya masih tinggi biasanya karena baru kan. Jadi kita harus betul-betul karena ginjalnya baru, dan jangan sampai ginjal baru ini ditolak sehingga dosis obat awal-awal itu masih tinggi. Tapi kesananya ya, penolakan itu bisa tetap ada, dikurangi, bisa kita lakukan dengan obat-obat yang dosisnya lebih rendah. Kita sesuaikan ya. Jadi kan badan sendiri punya penyesuaian. Jadi dengan obat sekian ginjalnya masih aman ya, jadi nggak sama orang. Ada orang yang perlu obat masih tetap tinggi lama, ada yang langsung orang bisa diturunin cepat ya. Dilihat tadi tentu yang paling penting patokannya fungsi ginjalnya masih bagus. Yang paling mudah melihat fungsi ginjal paling banyak jumlah kencing kita. Makanya saya tanya, kencingnya masih banyak nggak? Masih banyak. Jadi kalau kencingnya masih banyak, secara kasar ya kan gampang ukur aja. Oh berarti memang kemungkinan ginjalnya masih aman. Tapi memang kalau lebih pasti diperiksa kadar kerantian darah. Ya itu lihat. Jadi orang cangkok ginjal targetnya tujuannya adalah supaya ginjal kita baik kan, nggak ditolak. Harus minum obat. Obat itu akan diatur supaya nanti nggak membahayakan pasien, karena dia akan menurunkan daya tahan tubuh, tapi juga ginjal tetap aman. Jadi dokternya suka makanya sekarang pada awal supaya aman, pasien supaya datang lebih sering, seminggu sekali. Ya. Jadi supaya keseimbangan antara imun daya tahan tubuh nggak nolak ginjal, tapi juga nggak membahayakan buat pasien. Karena kalau daya tahan terlalu rendah kan juga walaupun sudah pakai laser, udah dijaga juga kena infeksi. Walaupun relatif jarang seperti kata tadi obat imun kita tuh udah canggih sekarang. Jadi satu itu obat, 3 itu jangan lupa ya. Jangan sampai nanti setelah sekian lama kreatin 0,1 bagus. Jadi kadang-kadang memang Tuhan tuh memberikan apa ya? Suatu mukjizat apa? Ginjal kita kan 2 sebetulnya. Yang normal ini kan 50%, yang 100% 2 ya. Ini 50%. Ya. Kita pastikan bahwa donor itu dua-duanya sehat. Ginjalnya sehat, dua ginjal sehat. Ya. Diberikan ke orang yang menerima. Nah, yang tadi 50% secara teoritis itu bisa meningkat ya, Pak. Ya. Memang pada awal kita kasih obat macam bisa untungnya banyak, kadang sampai 100% kan malah. Ya. Jadi ginjal 1 tapi bisa 100%. Ya, kan kayak fungsi 2 ginjal. Tapi biasanya kan lama-lama akan turun. Nah, pasien kadang mulai bingung tuh, aduh ini kok ginjal saya kok kreatin kok, tapi sebetulnya targetnya kan tetap 50% sebetulnya. Udah 50% udah bagus bagus. Tapi kayak 60% sebetulnya. Tapi ada yang 99% yang memang respon daripada. Jadi ginjal yang ada di yang menerima juga berinteraksi dengan tubuhnya, meningkat fungsinya. Ya walaupun satu ginjal bisa sampai kadang 100%, juga sama. Jadi saya selalu bertanya calon donor itu gimana nanti setelah saya jadi punya satu ginjal, apakah saya buat saya apa ada dampaknya apa? Jadi ginjal yang satu yang sudah diperiksa sehat, badannya sehat, ginjal juga sehat, dia akan besar juga.
fungsinya juga akan meningkat. Jadi nggak 50% karena terus meningkat. Dan sampai juga 100% juga. Jadi sama kayak punya 2 ginjal. Ya, itu memang mukjizat dari Allah. Ginjalnya itu masih hidup dan dia nyesuaikan kebutuhan badannya. Ya tapi tetap bahwa kalau pada resipien harus jaga dari obat, dan pada dia harusnya kan karena bagus gitu dia nggak perlu obat, nggak perlu diet, aktivitas normal aja seperti biasa. Jadi mukjizat dari Allah, Tuhan itu jadi 2 ginjal dibagi, yang jadi yang nerima normal, yang ngasih juga tetap normal, jadi kayak mirip-mirip punya 2 ginjal dua-duanya. Ya, gitu. Baik, Prof. Itu garis besarnya kali ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Tadi kan kembali lagi ke obat ya, Prof ya. Berarti harus diketahui kalau pasien yang sudah menerima ginjal baru, fungsi ginjalnya sudah bagus, dia tetap minum obat setiap hari ya, Prof ya. Seumur hidup ya, Prof ya. Itu dosisnya kira-kira gimana sih, Prof? Ya memang tadi jadi patokannya dokter selalu berusaha pasiennya aman, ya. Sehat, aman. Tapi nomor 1 pasiennya ya. Organnya tuh memang penting, apalagi kalau bisa operasi itu yang kita memang dipertahankan lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa ya nomor 1 ginjalnya, yang penting pasiennya kan. Jangan sampai kita mau mempertahankan ginjalnya, misalnya pasiennya kena infeksi gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Ya. Percuma nanti kalau sampai pasiennya meninggal karena infeksi kan, buat apa ginjalnya bagus ya. Jadi biasanya kita kalau habis operasi itu masalahnya seminggu sekali kita lihat kadar obatnya, kondisi pasiennya. Kita akan berusaha menurunkan obat itu sesuai dengan kondisi fungsi ginjalnya, kondisi pasiennya, apakah ada efek samping nggak. Ya kadang-kadang ada makan obat ada gangguan pencernaan, karena memang obat-obat untuk ginjalnya 3 macam itu mengganggu pencernaan sering ya. Pasien-pasien itu ada masalah di ininya, di akhirnya. Jadi individualis jadinya. Jadi tergantung masing-masing orang. Ada orang resep 2 kali juga nggak tahan. Ada program penting ada, tapi orang yang makan program berapa kadang-kadang bawah misalnya. Itu makanya dokter yang tahu yang menyesuaikan obatnya. Lihat juga kadar obatnya, taklimus ya. Pentingnya makanya taklimus itu, kalau obat yang nomor 1 kan taklimus itu ya, backbone-nya, tulang punggungnya. Sekarang obat-obat yang lain menyesuaikan, kalau memang nggak baik kita pelan-pelan kita turun. Ya, tapi tetap harus 3 itu harus diminum. Dan juga tentu kalau obat dari dokter jantung waktu pulang diberikan ya harus diminum. Ya. Itu gantung indikasi dari dokter yang harus harus kontrol ke dokter jantung. Kalau ada gula ya tetap harus ke dokter gula atau jadi apa obat gulanya perlu disesuaikan dengan kondisi badan. Ya. Ya baik, Prof. Kalau berarti obat tacrolimus itu ya, Prof ya. Setahu saya itu obatnya harus diminum pas perut kosong gitu ya, Prof ya. Harus diminum saat perut kosong 2 jam sebelum makan. Obatnya itu harus diminum dan cek kadar obatnya di langkah. Nah itu memudahkan dokter ini dong. Obatnya kelebihan ada kekurangan. Karena tadi tacrolimus itu juga kalau terlalu tinggi terus daya tahan tubuhnya bisa agak menurun. Terus bisa juga gulanya naik karena obat itu. Efek sampingnya bisa naikin gula juga itu tacrolimus itu kalau ketinggian. Tapi kalau kerendahan misalnya, nah itu badan ini nggak ada yang neken nih, imunnya nolak nanti, katanya bisa naik lagi nanti, gitu loh. Jadi keseimbangan di situ. Ya. Jadi pada awal-awal memang sering diperiksa dan mungkin setelah sebulan sekali. Paling baik sih sebulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali. Tapi tetap obat itu harus diminum. Jadi sekarang sih saya sih selalu bisa konsultasi, telepon kalau memang ada perlu mendadak gitu ya. Saya sih anjurkan cepat-cepat kemari kalau ada masalah yang mendadak ya. Tapi kalau memang harus ini sekali bisa saya. Ini tetap harus ditanyakan ke dokternya. Baik, Prof. Konsultasikan lah. Konsultasi, Prof ya. Terima Nggak cara langsung kita mau bisa per telepon, bisa WA, sekarang apalagi sekarang teknik komunikasi itu bisa. Beberapa pasien dari Aceh, dari mana, dari Ambon, Zoom, sering di sini ya. Kalau gitu ya, Prof, bisa ya, kemari, ya. Dia periksa darah di sana, komplit saya bisa lihat. Saya lihat pasiennya juga baik di Zoom itu ya. Jadi saya bisa putuskan bahwa obat ini bagaimana dosisnya atau bisa dikurangin atau lebih ditambah. Baik, Prof. Teringat karena lagi bulan puasa nih, Prof.
itu kan dosisnya ada yang 2 kali sehari. Apakah ada ketentuan khusus ya Prof ketika minum tacrolimus itu ketika di bulan puasa, sahur atau bukanya gitu Prof? Jadi kan selalu dianjurkan kan obat khusus program ya, kalau obat resep atau medikson itu kan nggak terpengaruh dengan makanan ya, penyerapan. Jadi obatnya masuk ke mulut, itu kan diserap supaya bisa bekerja. Jadi udah masuk ke dalam usus, diserap, masuk ke dalam darah, itu masuk ke namanya tempat bekerjanya obat di reseptornya namanya, tempat dia kerja. Dia kerja di situ menyimpulkan apa aja obat semua. Kalau antibiotika masuk ke mulut ya cari kumannya dibunuh sama antibiotika itu. Kalau obat jantung ya masuk ini ke darah, sampai ke jantung dia bekerja supaya jantungnya denyutnya nggak lebih cepat, lebih tenang. Ya. Obat tensi juga gitu, ke pembuluh darah supaya tensinya turun sampai ke dinding pembuluh darah. Tapi setelah terpakai kebuang. Setelah bekerja dia kebuangnya itu kalau dia bisa kedua ke ginjal atau ke liver, ke kotoran atau ke kencing. Kalau ke liver tuh lewat kotoran, kalau ke ginjal tuh lewat kencing dibuang. Nah itu kalau udah ada kan perlu obat baru lagi kan supaya dia bisa bekerja, gitu. Karena kalau nggak ada udah nggak kurang nih, nggak reseptornya tempat yang kerja ini kekurangan nih, obat itu tempat yang kita diperlukan. Perlu bantuan tambahan obat baru. Itu sebenarnya hanya untuk maintenance, pemeliharaan lah. Ibarat kalau mau servis tuh kalau itu ya dikasih freonnya ya. Kalau itu kan freonnya bisa 6 bulan sekali. Ini ya sama, tuh ini enggak. Kayak ini dia kerja ada obat 24 jam ya, 24 jam udah habis, mesti ada obat baru. Ya. Jadi fungsi obatnya kalau orang transplant setelah sebulan gitu, obat-obat yang maintenance itu adalah untuk menggantikan obat yang sudah terpakai, yang kadang kebuang lewat kencing atau lewat WC, supaya kadar obatnya di darah itu tetap dan dia tetap bekerja. Jadi sebagai obat pemeliharaan supaya tetap bekerja. Nah, tadi pertanyaannya untuk bulan puasa memang program itu tadi pengaruh lemak waktu ke usus sampai dia kalau terlalu dekat dengan makan kebuang lewat kotoran. Jadi nggak kerja dia kebuang. Karena itu saya wanti-wanti kalau ada jarak lah dari minum obat dengan makan itu 2 jam sebelum atau setelah. Jadi nggak supaya nggak sia-sia obatnya udah makan banyak kebuang lagi. Ya nggak masuk ke usus. Kalau obat lain sih nggak. Kan ada obat tuh tergantung bentuknya, tergantung bangunannya, dia terpengaruh nggak penyerapan oleh makanan. Kalau obat yang Metixor itu nggak masalah, dia waktu makan langsung minum juga nggak apa-apa. Ya. Malah kalau mungkin sudah CaCO3 itu yang mungkin peranan pasien ginjal atau yang saya ginjal dapat kalsium karbonat itu malah di waktu minum, waktu makan. Karena tujuannya mengikat fosfat dari makanan supaya jadi kalsium fosfat dikeluarkan ke kotoran. Jadi kalau dia minum CaCO3 di antara nggak makan ya nggak ada gunanya. Malah menimbulkan kalsiumnya naik, malah bikin efek. Tapi justru diminta supaya CO3 diminum waktu makan. Nah jadi itu ada beda-beda obat-obat itu kapan diminumnya kan juga setelah makan, sebelum makan, atau 2 jam setelah makan gitu. Nah jadi kalau puasa kembali ya diatur aja. Kalau sahur makan sahurnya jam berapa? Jam 4, 2 jam lah terus. Enggak setengah 3 lah makan obatnya. Kalau yang sahur, kalau yang 2 kali ya, kalau yang malam yang minum makan bukanya jam 6 ya 2 jam setelah itu. 2 jam setelah makan ya Prof. Tapi kalau yang XL yang sekali minum itu mungkin lebih mudah, kalau usah 2 kali, bisa setelah sahur, sebelum sahur 2 jam atau setelah buka. Tiap hari kan cuma 1. Makanya kalau ada yang pasien pintar, saya mau ubah XL aja lah, saya minumnya sekali aja, jadi nggak usah repot ya. Jadi nggak usah tengah malam bangun 2 jam sebelum sahur atau kalau perlu ya nanti aja. Setelah buka 2 jam kemudian dia minum obat XL. Ya. Karena dia kerjanya 24 jam. Jadi beda XL dengan yang biasa itu ya setelah masuk tuh langsung diserap. Kalau yang XL dia tuh diserapnya pelan-pelan di usus itu jadi dibikin di pabrik obat tuh ya, supaya dia tuh penyerapannya tuh lebih lambat sehingga kerjanya lebih lama di obatnya. Itu aja bedanya. Jadi dosisnya harus sama. Kalau yang biasa 2 gram ya kalau mau XL ya 4 mg sekaligus. Ya. Berarti ada
triknya ya Prof ya, minum obat batas puasa. Baik. Ya nggak sulit sih, hanya pakai logika aja. Ya. Baik Prof, cuman prinsipnya sudah mengerti nih Prof nih audiensnya. Baik Prof, ini kita mau lanjutkan tanya jawab nih Prof. Kita ada sediakan 3 pasien yang kalau mau bertanya sama Prof yang di tempat ini, boleh dipersilakan bisa angkat tangannya. Mumpung langsung sama narasumbernya nih, jadi mungkin bisa dikeluarkan yang mau dipertanyakan. Ini boleh pasien, ya silakan Bapak. Ini ya, Mike. Mike. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai bila ada seseorang yang sudah indikasi indikasi gagal ginjal masih bisa puasa nggak? Sudah indikasi gagal ginjal masih bisa puasa nggak Prof? Oh, tapi belum tanpa maksudnya. Udah gagal ginjal. Ya memang beberapa pasien yang sudah stadium 5 ya, yang itu kondisinya sih lain-lain sih ya. Ada yang udah lemas ya, udah kondisinya udah lebih berat, nah, itu mungkin sulit untuk puasa ya. Itu biasanya dilihat aja masing-masing. Kadang ada yang sudah stadium 5, nggak ngerasa apa-apa dong, saya makan masih banyak. Ya kencing saya itu masih lumayan, ada juga sih. Jadi saya bisa nggak banyak, mungkin bisa. Gitu tergantung. Jadi kalau masing-masing lah yang saya bilang, kalau masing pasien sendiri yang menentukan. Kalau saya puasa terus setengah hari, aduh saya nggak kuat aja, Tuhan juga tahu lah ya, gitu aja patokan. Saya nggak kuat nih. Lain yang normal ya harus tahan. Kalau ini kan ada masalah, ada penyakit ya, karena waduh haus sekali ini nggak tahan atau apa ya, makan aja ya, seperti itu. Baik, sudah jelas ya Pak ya pertanyaannya Pak. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak sebutkan namanya juga kali ya. Saya Niko Bro. Mau bertanya apa? Setelah transplant masa pemulihan itu kira-kira berapa bulan? Ya, jadi kan seperti dikatakan tadi, setelah operasi transplantasi itu kan yang nerima kan dapat ginjal baru ya. Nah di situ kan operasi namanya ya, karena tentu luka operasi ini harus betul baik dulu. Ya. Saya sih kita pulang ke sini setelah seminggu ya, rata-rata sih luka operasi sudah baik. Ya. Dari segi bedah sudah bisa lah di drain kalau dilepas. Kalau ada kadang yang bawa drain, tapi umumnya sih udah. Nah, itu berarti lah dari segi bedah sih udah penyembuhan ya. Ya kalau kan ini kesananya itu kan obat ya, dan dia obat-obatnya masih tinggi dosisnya, itu aja. Nah, obat itu diatur. Kalau memang dosis obatnya masih tinggi, berarti imunnya masih rendah ya. Cuma kalau bisa sih hanya mungkin rumah sendiri. Kalau memang pasangannya juga bisa sih masuk, cuma pakai ini dulu ya. Tapi kan tetap seminggu kontrol masih bisa kembali, nggak masalah. Tapi biasanya setelah sebulan obat-obat itu tiap minggu saya usahain turunin. Atau gitu ya bagus, turunin. Gitu. Saya sih berusaha cepat turunin obatnya supaya imun respon apa daya tahan tubuhnya itu nggak terlalu ketekan gitu. Sehingga dia bisa cepat pulih, bisa cepat kerja lagi, bisa keluar. Ya umumnya sih paling lama 3 bulan. Tapi ada yang sebulan udah langsung. Ya, itu masing-masing ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama sekali ya, masih bisa bekerja gitu. Ada yang 2 bulan udah kerja lagi sama. Misalnya kerja offshore ya apa? Ya, dia kalau Cidara kan dia harus ke rumah sakit kalau ya dari kerja di pantai, di lepas pantai gitu kan misalnya. Tapi kalau dia nggak bawa obat aja, karena kan sebulan saya pas menarik sama Cukup Pak itu? Dan biasanya itu ya pertanyaan juga apa olahraga. Sebenarnya sih kalau saya melihat bisnis tua udah mulai normal lagi. Soalnya kebanyakan malah
karena udah makan yang biasa ya, juga ada pengaruh obat makan tambah gemuk saya pakai dokter itu. Nah, itu yang saya suka concern itu ya. Ini namanya udah berhasil, ini berat badannya cepat turun. Nah, saya anjurkan untuk mulai jalan atau orang yang disenangi aja, biar badminton ya badminton, nggak apa-apa kalau sudah setiap bulan ya, ini udah tuh kok 3 bulan ya, pingpong atau apa aja yang disenangi ya. Malah saya pernah lihat ada saya kan sering nonton Piala Eropa gitu ya, ada pasien yang post transplant itu masih muda, dia transplantnya main sepak bola. Bayangin kompetisi sepak bola kita kan ini kan ketat itu, mungkin dia pakai pelindung supaya akan dengkul orang ya, tapi ya artinya itu bisa sampai seperti itu, bisa olahraga ya. Tidak ada perbedaan ya Prof ya? Apalagi udah nyatu lah ya. Tapi itu sebelum itu harus cek dokter bedahnya, dokter nur atau saya tanya ya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, silakan Bapak. Saya mau tanya gimana untuk tips and triknya untuk mempertahankan yang terlibatkan gitu. Karena saya ada ketika yang sampai 20 tahun, 30 tahun itu gimana ya cara kita menjaga ginjal kita bisa tahan. Baik. Terima kasih. Ya, yang ini pertanyaan yang biasa ya, tanyakan ke orang sampai berapa lama nih ginjal kalau mungkin pernah mau operasi pun saya ya supaya mas bisa lama. Faktornya banyak ya. Ya itu dulu transplantasi pertama di Amerika itu tahun, nah itu pertama kali karena obat-obat belum seperti sekarang, itu obat hanya obat Medixon aja tuh. Itu tapi syaratnya dia harus dari saudara kembar. Itu sampai malah yang terima lebih tahun kemudian yang ngasih meninggal ya. Jadi artinya sama, jadi bagus. Itu artinya fakta kan. Untuk jangka panjang tapi puluhan tahun sampai 30-40 tahun seperti itu. Ada pasien Semarang sampai 60 tahun kita tahan. Kita pernah operasi di Jakarta. Dia memeriksa sama imunan pokoknya terus semangat itu imunan sama dia udah dokter dia sampai 40-50 tahun. Tapi dia dari kembar yang dari saudara kandung yang namanya full house, ini sama. Tapi kan kalau lihat seperti itu kan hal yang ya ada sih, cuman nggak gampang. Namanya saudaranya belum tentu. Ya. Kemudian cocok gitu, full house itu ada HLA-nya itu kecocokan itu 100%. Kalau ibu sama anak aja, kalau anak itu 50%. Ya. Ibu kan 50%. Jadi untuk mengharapkan yang 100% cocok itu nggak mudah. Sedangkan ini yang cuci darah itu kan banyak nih. Sedangkan ya, saya mau supaya cuci darah, gitu. Dan alhamdulillah obat-obat yang sekarang itu memang canggih juga gitu. Jadi dia walaupun sekarang bukti bahwa kecocokan nggak terlampau menentukan gitu. Obat-obat sekarang artinya memang dulu obat yang ada seperti ini HLA-nya itu ya. Tapi sekarang gimana suami istri yang ambil kecuali saudara ya, tapi jangan kan suami istri. Tapi hasilnya sama dengan yang dari saudara. Itu dibuktikan sudah puluhan ribu pasien. Lamanya tahan di ginjalnya orang dari ayah ibu atau suami istri dengan saudara. Jadi memang artinya nggak ada bedanya karena obat-obat itu bercanggih. Cuman tadi kalau mengharapkan sampai jangka panjang sekali itu mungkin nggak mungkin. Tapi kan kalau misalnya belas tahun, 20 tahun nggak usah cedera kan udah syukur. Daripada saya sudah mau sakit dia bisa kerja normal, bisa keluar gitu. Jadi karena apalagi dengan cedera itu dia
dalam waktu siang udah kelainan tambah turun, nanti meninggal. Ya, tapi kalau dengan ini pengalaman kita ada waktu ada anak kanker pertama kali di Australia umur 5 tahun, nah ini kan refleks jagoan nanti 10-15 tahun cakap di Cina, 15 tahun lagi terus kita yang ketiga tambah lagi, nggak apa-apa, tahun 15 tahun 15 tahun operasi dia tahun nggak usah cedera tapi dengan kita, jadi gitulah. Jadi memang yang ideal berapa lama, tapi itu yang sampai harus disiplin ya. Kalau nggak disiplin ya terima segitu, mungkin 5 tahun namanya. Ada pasien yang dia ada direktur usaha tuh, dia udah pelan-pelan udah bagus, kreatinnya udah 0, sekian, dia kemana gitu nggak bawa obat gitu ke daerah, 2 minggu kemudian naik kan, kalau naik sulit tuh. Itu loh mas, jadi disiplin. Kalau ada penyakit lain yang gula yang ya, harus darah tingginya juga jangan terlampau tinggi, juga badannya jangan gemuk, harus dikurangi, ya, itu membantu itu semua. Jadi kita memang gaya hidup kita harus berubah supaya selain minum obat disiplin, kalau bisa berat badan dia ya, hidup normal lah, yang macam-macam. Itu yang butuhkan. Jelas ya. Jadi memang untuk jangka panjang sekali, 50 tahun itu harus identik, harus cocok banget. Kalau kembar identik mungkin nggak usah obat pun sama sih. Yang kembar yang betul sama itu namanya kembar siam itu yang ya, itu memang sama, sama segala macam, ginjalnya juga sama, jadi dipindah-pindah juga nggak ada masalah, nggak minum apa bisa. Tapi kan nggak gitu, aku satu di atas sekian 10 juta kali bisa saja. Kenyataan kan kita harus membantu. Ternyata mau donor aman, ya nggak masalah, dia bisa sampai sekian 15 tahun, 20 tahun kalau bisa. Ya. Berarti sekitar 15 sampai 20 tahun sudah bagus sekali ya Prof ya. Kalau dari ini ya, kalau dari orang lain ya, apalagi yang nggak ada hubungannya ya, gitu loh. Tapi ada juga sih yang kita nggak tahu, bisa juga pengalaman orang orang lain ada juga yang bisa lebih 30 tahun. Kalau wah ini memang betul-betul ini. Jadi banyak penyebab nggak bagusnya. Kitanya sendiri gitu, kita nggak kayak. Disiplin, baik Prof. Sama seperti yang tidak transplant pun kalau misalnya tidak dijaga gulanya, hipertensinya sama juga orang lain. Baik Prof, jelas sekali. Baik, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Kita ya berhubung waktu juga selesai Prof ya. Jadi terima kasih buat audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang siang hari ini. Baik yang di IG Live juga. Sekali lagi terima kasih ya Prof dan untuk waktunya, dan semoga apa yang kita sudah pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Selamat siang. Nah, terakhir kita mau undi dulu. Saat lagi kita mau memulai acara talk show kita dengan tema World Kidney Day. Kebetulan hari ini tanggal 14 Maret adalah Hari Ginjal Sedunia. Kita akan bincang-bincang nih talk show kepada narasumber kita, yaitu ada Prof. Endang Sesalit, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di Instagram, karena kita live juga di IG pada siang hari ini. Nah, perlu diketahui juga, Rumah Sakit Siloam Asri adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan transplantasi ginjal. Mungkin kita membahas khusus menjaga kesehatan atau tips sehat setelah transplantasi. Baik, Prof, selamat siang Prof. Kita mulai ya Prof ya. Baik, Bapak Ibu, saya informasikan juga nanti di akhir acara kita akan ada door prize. Yang pertama ada tumbler popsicle dan yang kedua ada smartwatch. Nanti akan diundi dan akan diberikan kepada pasien-pasien yang beruntung seperti itu. Baik Prof, ini kan temanya tentang hidup sehat pasca transplantasi ginjal. Sebelumnya Prof, apa sih Prof indikasi seorang pasien itu melakukan transplantasi ginjal Prof? Silakan Prof.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.